Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwana fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada henti-hentinya kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermajlis bersama untuk melanjutkan pelajaran kita Kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu. Kita belajar ini upaya bagi kita semuanya supaya kita bisa mengagungkan ilmu agama, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita bisa mengagungkan ilmu, cinta kepada ilmu, maka kita mau untuk mempelajarinya sehingga ibadah kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang telah berlalu, bulan lalu kita telah bahas Al-Maqid As-Sadis, pokok yang ke-6 ya. 6 sama 7. 6 sama 7 ya. Yang ke-6 kemarin kita pelajari riayatu fununihi fil akhdi wa taqdimul ahammi fal muhim. Memperhatikan beraneka ragam disiplin ilmu ya, ketika mempelajari ilmu itu, dan mendahulukan hal yang penting, yang paling penting, kemudian yang penting. Jadi dalam kita belajar ilmu, mulailah dari yang paling penting terdahulu, kemudian yang penting. Yang paling penting adalah tauhidullah, pembahasan tauhid, bagaimana kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang ketujuh sudah kita bahas juga, yaitu al-mubadaratu ila tahsilihi, bersegera untuk mendapatkan ilmu. Wa ightinami sinnis siba wasyabab, dan memanfaatkan usia muda dan remaja. Kenapa harus memanfaatkan usia muda dan remaja? Karena usia tersebut adalah usia yang mudah untuk mempelajari ilmu,
mudah untuk menghafal dan kuat menempelnya di dalam hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasanul Basri, al-ilmu fis sighari kan naqshi fil hajar. Belajar di masa muda itu seperti mengukir di atas batu. Lebih kuat menancapnya. Beda dengan orang yang usianya sudah tua. Ya. Tapi bukan berarti orang yang usianya sudah tua tidak lagi wajib belajar ilmu. Ini keliru. Udah yang muda aja yang belajar, yang tua tidak usah di rumah aja. Ini keliru. Kalau kita lihat para sahabat salaf kita dulu yang soleh, mereka belajar ilmu di usia yang sudah tua. Para sahabat, para ulama kita banyak. Bahkan Ibnul Jauzi belajar apa itu? Belajar ilmu qiraat umurnya berapa? 80 tahun. Kita belum ada. Kalau kita dibandingkan Ibnul Jauzi baru usia kita masih muda. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan anak kita sudah tua. Tapi kalau kita lihat para ulama bagaimana semangatnya mereka sekalipun umurnya sudah tua, ya. Mereka tetap semangat. Kenapa di usia muda itu lebih sulit belajar dibanding usia yang muda, usia remaja? Kenapa kemarin? Alasannya karena sudah banyak sudah banyak kesibukan, sudah banyak koneksi-koneksi, ya, sehingga sibuk dengan itu. Tapi kata Syekh, kalau kita bisa mengatasi itu semuanya, kita pekerjakan dengan orang, kita mengambil waktu longgar, bisa. Kalau kita bisa menyelesaikan kesibukan kita ini, ya kita nyewa orang untuk mengerjakannya, beres, maka kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi bukan alasan, ya, usia tua kemudian tidak belajar ilmu. Itu yang ketujuh. Kemudian kita masuk al-maqidus tsamin. Ini yang baru pembahasan. Pokok yang kedelapan, yaitu luzumut ta'anni fi talabi wa tarkil ajalah. Senantiasa ta'anni, perlahan-lahan dan bertahap dalam menuntut ilmu. Senantiasa perlahan-lahan dan bertahap dalam menuntut ilmu. Jadi kalau dijelaskan oleh Syekh ketika mensyarah kitab ini, yaitu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Wa tarkil ajalah, dan tidak tergesa-gesa. Karena siapa yang mengambil ilmu sekaligus, maka ilmu itu akan hilang pula sekaligus. Sebagaimana dikatakan oleh Az-Zuhri rahimahullahu taala, man talabal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mencari ilmu itu sekali raub, habis satu malam satu kitab, satu pertemuan satu kitab, maka ilmu itu akan hilang sekaligus. Hilang pula satu kitab yang telah kita atau yang telah dia pelajari. Walakin syai' fa syai', akan tetapi sedikit demi sedikit, ma'al layali wal ayyam, bersama berlalunya hari-hari. Jadi setiap hari sedikit, setiap hari sedikit. Kita menghafal surat juga seperti itu, sehari satu ayat misalnya, bagus daripada tidak. Ya, kalau kita punya target satu hari satu ayat, sangat bagus. Ya, susah diusahakan, insya Allah hafal. Ya, satu hari satu ayat dihafalin begitu. Besok nambah satu ayat, kemudian sudah sempurna 5, dari awal dicoba sampai ayat 5 sudah hafal. Besok tambah ayat yang ke-6, terus setiap hari seperti itu. Baik.
Karena kita ini jamaah sekalian hanya hitungan hari. Ya bena Adam, innama anta ayyamun fa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, kamu ini hanya sekedar hitungan hari. Kalau setelah berlalu harimu, maka hilang sebagian umurmu. Semakin kesana semakin tua. Kalau kita tidak manfaatkan usia kita akan rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi umur Allah bersumpah, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling mewasiati kebenaran dan saling mewasiati kesabaran. Itu baik. Maka manfaatkan betul. Di hari kiamat ditanya loh umur kita ini, usia muda kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dalam menuntut ilmu itu sedikit demi sedikit dan tidak tergesa-gesa. Kemudian kata Syekh, inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidatan. Sesungguhnya mendapatkan ilmu itu tidak bisa sekaligus dalam satu waktu. Biar cepat kita selesaikan kitab ini ba'da maghrib sampai isya, baca set. Paham semuanya? Paham. Ada yang bingung? Bingung semuanya, yakin. Ya kan? Baik. Jadi sedikit. Enggak bisa langsung dalam satu waktu. Idzil qulubu yad'ufu an dzalik. Karena hati itu lemah untuk mengambil ilmu sekaligus. Hati kita enggak bisa untuk mengambil ilmu sekaligus. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadi hamilihi. Karena sesungguhnya ilmu itu memiliki thiqalan, memiliki beban berat seperti batu di tangan seseorang atau batu di tangan seseorang yang membawanya. Kalau kita bawa batu di tangan kita, terasa berat atau tidak? Terasa berat. Semakin ditambah, semakin gak kuat. Nah, ilmu itu juga memiliki berat, rasa berat, begitu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami wahai Muhammad akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Jadi Allah sifati wahyu yang diberikan kepada beliau itu tsaqilan, berat. Berat bagi jiwa. Beda dengan maksiat, enteng maksiat itu. Enteng apa berat maksiat? Enteng. Karena nafsu kita itu condong kepadanya. Ya tidak. Jam 12 malam lo dilakoni. Nyuluh gemak. Ya kan? Zaman dulu itu. Ya kan? Pernah. Mancing apalagi. Ya. Dilakoni, hobi. Ya kan? Coba kalau suruh bangun jam 12. Nah, beda. Makanya wahyu ini berat bagi jiwa. Makanya dalam kita menyampaikan juga harus dengan hikmah. Kalau kita tidak menyampaikan dengan cara hikmah, sulit untuk diterima. Karena itu bertentangan dengan hawa nafsu. Ya kan? Seperti itu. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Beliau katakan ai al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Wa idza kana hadza wasful Qur'anil muyassari kama qala ta'ala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kalau Al-Qur'an saja yang disifati dengan muyassar, yang dimudahkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Perhatikan ayat Allah, sungguh kami telah menjadikan Al-Quran itu sebagai, atau sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Fama dhannu bi ghairihi minal ulum. Maka apa perasaan kita dengan selain ilmu Al-Quran?
yang tidak ada jaminan kemudahan. Ya. Al-Quran saja yang Allah sifati yassarna, kami mudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Allah katakan dalam ayat yang lain tadi, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Bagaimana dengan ilmu yang lain, nggak ada jaminannya, berat. Al-Quran aja yang kalamnya sempurna, jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya, berat. Apalagi dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka kita harus bertahap, sedikit demi sedikit. Apa saja, ya, ilmu adab, ilmu fikih, kita boleh, kemarin sudah kita pelajari, boleh kita ini melajari beberapa disiplin ilmu. Tapi ketika kita sudah melihat memiliki kemampuan untuk itu, kalau kita nggak memiliki kemampuan untuk itu, jangan. Selesaikan satu kitab dulu, baru pindah ke kitab yang lainnya. Itu pun mulai dari kitab yang mudah, yang kecil-kecil, tipis-tipis, dari matan-matan ilmu. Ya, sedikit demi sedikit, maka akan menjadi banyak. Baik. Kemudian waqad waqa'a tanzilul Qur'ani ri'ayatan li hadzal amri munajjaman mufarraqan. Dan sungguh turunnya Al-Quran itu memperhatikan hal ini, yaitu tidak bisa ilmu itu diambil sekaligus, munajjaman mufarraqan. Oleh karena itu Al-Quran itu turun secara beransur-ansur, enggak langsung turun semuanya, tidak. Al-Quran itu memperhatikan hal ini. Nggak bisa Al-Quran langsung diturunkan sekaligus, tidak, berangsur-angsur dibawa oleh Jibril alaihissalam. Bi'tibaril hawadisi wan nawazil, sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada ketika itu. Mungkin kejadian apa, diturunkan Al-Quran, turunkan ayat, seperti itu, sedikit demi sedikit. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Dan orang-orang kafir itu berkata, seandainya Al-Quran itu diturunkan sekaligus saja. Atau kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus saja? Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Maka Allah katakan, demikianlah supaya kami menguatkan Al-Quran itu di dalam hatimu. Coba, Allah mengatakan seperti itu, supaya kami menguatkan Al-Quran itu di dalam hatimu. Sedikit demi sedikit dihafalkan sama Nabi, hafal. Besok diberikan berapa ayat, dihafal lagi sama Nabi, hafal. Supaya kokoh di dalam hati. Kita juga seperti itu, menghafal Al-Quran satu hari satu ayat kan ringan, ya kan? Ringan, selesai. Besok lagi satu ayat, ringan, selesai. Berapa hari sudah dapat banyak, diulangi dari awal, lancar, alhamdulillah. Belajar ilmu yang lain juga seperti itu. Nahwu sorof, sekarang nahwu isim dulu, fiil, huruf dihafalkan dulu. Contoh-contohnya seperti apa? Seperti itu. Ya, sedikit demi sedikit, maka ilmu itu akan mudah untuk didapatkan. Warattalnahu tartila, dan supaya kami membacakan Al-Quran itu kepadamu secara tartil, begitu. Ya. Ini Al-Quran seperti itu Allah turunkan sedikit demi sedikit. Wa hadhil ayatu hujjatun fi luzumit ta'anni fi talabil ilmi. Ayat ini yang sudah kita bacakan, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran itu enggak diturunkan sekaligus saja? Maka Allah katakan, demikianlah supaya kami mengokohkan Al-Quran di dalam hatimu. Beliau mengatakan, ayat ini sebagai hujah untuk kita ini senantiasa pelan-pelan, sedikit demi sedikit dalam menuntut ilmu. Wa tadarruji fihi, yaitu runut sedikit demi sedikit, seperti kita naik tangga, pertama, kedua, ketiga, nanti kita akan sampai tujuan. Baik. Wa tarkil ajalah, dan meninggalkan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Kama dzakarahul Khatibul Baghdadi fil Faqihil wal Mutafaqqih. Sebagaimana hal ini pula disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqqih.
Beliau singgung masalah ini dalam kitab beliau. War-Raghibul Asfahani, dan disinggung pula oleh Raghib Asfahani dalam muqaddimah kitab beliau Jami' at-Tafsir. Jami' at-Tafsir. Baik. Jadi para ulama sudah banyak menyampaikan ini, bukan hanya Syekh saja. Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullah taala. Ulama-ulama terdahulu sudah membahas ini. Jadi dalam kita menuntut ilmu, metode supaya kita ini mudah untuk menuntut ilmu, sedikit demi sedikit. Itu cara menuntut ilmu ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Makanya dalam menuntut ilmu kita harus mengikuti thariqahnya para ulama. Kitab apa yang mereka mulai duluan kita ikuti, bagaimana arahan mereka kita ikuti supaya kita sukses. Begitu. Karena mereka orang-orang terdahulu sukses dalam menuntut ilmu. Jangan cari thariqah tersendiri, nanti malah sulit. Kemarin sudah kita pelajari ya. Mempelajari ilmu itu dengan cara yang telah digariskan. Begitu. Jangan cari jalan sendiri. Baik. Seharusnya kita bisa menempuh 5 menit selesai, tapi kita belok ke kanan, terobosan, akhirnya 1 jam. Sampai kita tapi lama. Maka coba ikuti para ulama bagaimana mereka membimbing kita dalam menuntut ilmu. Ikuti. Insyaallah mudah dalam memahami ilmu. Kemudian kata Syekh, wa min syi'ri ibn Nahas Al-Halabi, dan termasuk syairnya Ibnu Nahas Al-Halabi, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini sedikit demi sedikit. Hari ini, misalnya hari Kamis ini ya, kita pelajari ilmu sedikit demi sedikit. Wa ghadan mithluhu, dan besok semisalnya, yaitu sedikit demi sedikit lagi. Min nukhabil ilmi allati tultaqat, dari ilmu-ilmu pilihan yang dikutip dari para ulama. Yuhassilul mar'u biha hikmatan, dengan demikian seorang itu akan bisa mendapatkan ilmu. Sedikit demi sedikit, 1 ayat hari ini, besok 1 ayat ya, terus begitu. Atau dari pelajaran ilmu-ilmu agama yang lain, dari kutipan para ulama yang bagus-bagus kita hafalkan kata-kata hikmah mereka. Hadis misalnya 1 hari 1, ucapan para ulama 1 hari 1, Masya Allah. Jadi dalam setiap harinya kita menambah ilmu. Misalnya kita pegang hadis Arba'in Nawawi, kita pegang sehari. Hadis pertama misalnya separuh dulu, atau hari pertama nama rawinya saja, An Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Nah itu dihafalkan. Baru nanti masuk hadisnya separuh kita hafal. Masya Allah, seperti itu. Daripada hari-hari kita ini kosong ya, jangan sampai kosong. Harus kita gunakan dengan hal yang bermanfaat. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat, ya, karena saluran air yang besar itu berasal dari tetesan-tetesan air. Ya tidak, air hujan turun secara langsung setetes demi setetes, setetes demi setetes. Nanti akan banyak banjir. Seperti dosa itu loh. Tidak ada dosa besar bersama israr. Tidak akan terjadi dosa besar kalau tidak dilakukan terus menerus. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kamu meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu dari tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Ya kan? Israr terus menerus dilakukan dosa itu, sekalipun kecil nanti akan menjadi dosa besar. Ilmu itu kalau kita telateni kecil-kecil nanti akan menjadi besar. Nanti akan mudah untuk seterusnya. Para ulama dulu itu, apa mereka mulai langsung Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Tidak. Bahasa dulu. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau kan aslinya bukan orang Arab. Orang mana itu? Orang mana Syekh Albani itu? Bukan orang Arab kan? Orang mana? Intinya bukan orang Arab beliau. Pindah, belajar dulu nahwu sharaf. Ethiopia, begitu. Albania, Alban, Eropa,
Berarti ada harapan kita ini orang Indonesia ya. Syekh Albani aja jadi ahlu hadis. Yang Syekh bin Bas mengatakan laisa tahta adhimis sama a'la min sunnati Rasulillah min Syekh Albani. Tidak ada di bawah kubah langit ini yang besar ini yang lebih paham tentang hadisnya Rasulullah SAW dibandingkan Syekh Albani. Sampai keluar pujian seperti itu. Yang awalnya beliau nggak memuji seperti itu. Ada seorang murid bertanya kepada Syekh Ibn Bas, hal sahih halaka kul. Benarkah Syekh kamu mengatakan tidak ada di bawah kubah langit ini seorang yang lebih paham hadis Nabi SAW melainkan Syekh Albani? Saya tidak pernah mengatakan itu, cuma hari ini saya katakan itu. Orang apa tadi? Eropa. Kita Indonesia insya Allah lah. Banyak ulama yang Indonesia itu siapa itu? Ada kan? Ada ulama ahlu hadis juga di Indonesia. Dari Padang ya. Dari Padang. India banyak India. Yang nulis sirah Nabi itu yang terkenal dapat juara itu siapa? Dari India. Masa kita kalah Indonesia? Ya. Coba kalau kita ini mau belajar sungguh-sungguh, apa yang tidak bisa? Allah mengatakan man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menuju kami, dia berharap betul kepada Allah, kami tunjukkan jalannya. Saya ini kecerdasannya biasa-biasa saja. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan buat luar biasa. Pernah saya kisahkan di sini, ulama nahwu itu ya, jadi pakar nahwu awalnya kabur dari pondok karena nggak bisa-bisa. Di pertengahan jalan lihat semut yang bawa makanan ke atas, jatuh lagi. Akhirnya dia sampai ke tempatnya, baru dia semut aja nggak putus asa. Masa saya gede badannya gini putus asa. Kembali ke pesantren jadi pakar nahwu. Masya Allah. Adik-adik jangan putus asa, mondok terus, sekolah setinggi-tingginya sampai Madinah sana. Ya kan? Tapi harus apa? Harus tekun dalam mengejar cita-citanya. Kemarin sudah lewat ya. Baik. Atau nanti kita bacakan belum? Likullin ila sya'wil ula wa thabatu. Setiap orang itu pengen menggapai cita-citanya, tapi sedikit sekali orang yang istiqomah menggapai cita-citanya. Seperti itu ya. Sedikit demi sedikit dengan kegigihan kita akan sampai tujuannya. Kemudian ucapan Hammad ibn Abi Sulaiman, ta'allam fi kulli yaumin salasa masail. Belajarlah dalam setiap hari itu 3 masalah. Ini bukan cari-cari masalah loh ya. Belajar masalah misalnya fikih, masalah akidah, apa. Kita nggak tahu, tanya seperti itu. Aktif begitu loh dalam ilmu. Bagus. Baik. Belajarlah dalam setiap hari itu 3 masalah. Wala tazid an dalik, dan janganlah kamu tambah dari itu. Coba cukupkan 3 saja. Kalau mungkin kita nggak mampu 3, 1 coba. 1 ditekunin dalam tiap hari, sukses nanti. Ada orang kaya di Metro itu, awalnya dia jualan tungku. Tahu tungku untuk masak ini? Apa? Lumpang, tahu lumpang nggak? Zaman dulu bukan, ya cobek tapi yang pakai kayu itu. Sekarang menjadi orang kaya di Metro ini. Gigih dagang terus. Begitu. Yang dulu orang kaya termasuk di Metro itu, ikhwan kita jualan nasi goreng. Tapi dia gigih. Akhirnya menjadi orang yang sukses. Gitu. Yang diperlukan dari kita itu kegigihannya, keuletannya. Nah, begitu. Jangan kita belajar dagang sedikit sudah ditinggalkan. Kira-kira nggak seneng ditinggalkan, nggak bakal sukses, ya kan? Kita sering dengar seperti itu. Coba tekuni 1 dulu begitu loh, sampai nanti kelihatan suksesnya. Jangan bosan, sedikit sudah bosan, sedikit bosan. Dia nggak akan sukses. Itu pesan Hammad ibn Abi Sulaiman rahimahullahu taala. Jadi belajar dalam setiap hari 3 masalah. Kalau kita nggak mampu ya 1, jangan tambah dulu, 1 dulu kita tekuni. Kemudian kata Syekh, wa muqtada luzumit ta'anni wat tadarruj bada'atu bil mutumil qisar. Dan konsekuensi dari melazimi atau menekuni pelan-pelan dalam menuntut ilmu
adalah al-bada'atu bil mutunil qisar, memulai dari matan-matan kitab yang ringkas. Matan-matan kitab yang ringkas. Kita Ushul Salasah itu ada matanya, tipis asal kitabnya, tapi ketika disyarah menjadi tebal. Nah, kita ambil kitab tipisnya, matanya. Kita baca, kita hafalkan, dengan itu kita sudah mendapatkan poin-poin semuanya. Sudah kita bahas ya. Ambil matan yang ringkas. Ringkas tapi apa? Maknanya luas kata Syekh. Tapi kata Syekh, ini saya dengarkan dari syarah beliau, tapi kata Syekh, di antara manusia itu ada yang di dalam hatinya sesuatu dari kesombongan. Jadi ketika mungkin belajar, tanya sama gurunya, saya belajar apa Syekh? Coba belajar akidah dulu, kitab yang tipis-tipis itu, kitab tauhid yang tipis, Ushul Salasah. Kadang orang meremehkan, Ushul Salasah itu saya sudah belajar 100 kali mungkin. Kitab tauhid, aduh kitab tauhid lagi, belajar kok tauhid. Ushul Salasah kok Ushul Salasah lagi. Baik, ini Anda meremehkan ilmu, nggak boleh. Terkadang orang seperti itu. Coba, kesuksesan para ulama itu diawali dari kitab-kitab kecil. Begitu. Kita ketika belajar ada taklim pengumuman, pembahasan tauhid, aduh tauhid lagi. Padahal kalau ditanya Islam itu apa, nggak ngerti. La ilaha illallah itu artinya apa, nggak ngerti. Rukun syaratnya nggak ngerti. Tapi sudah meremehkan duluan. Ini tidak boleh. Awali dari kitab-kitab yang tipis-tipis, tipis itu. Syarahnya jadi tebal sampai 2 jilid kitab tauhid itu ya. Baik. Ya, jadi jangan diremehkan. Sekalipun kecil, faidahnya besar. Karena para ulama dulu sukses dimulai dari kitab-kitab yang tipis. Ya, jadi mulailah dari kitab-kitab yang ringkas, matan-matan yang ringkas, al-musannafati min fununil ilmi. Kitab-kitab ringkas yang ditulis dalam setiap bidang ilmu, setiap disiplin ilmu, masalah akidah, masalah tauhid, masalah fikih, masalah muamalah. Kita pilih yang mana dulu? Kalau kita memiliki kemampuan ya sudah, kita pelajari semuanya. Baik. Tapi awal dulu yang ringan. Seperti kita bawa beban betul ya. Awalnya sedikit, 5 kilo, nanti tambah 6 kilo, 7 kilo, sampai ada orang yang kuat setengah ton. Ya. Berapa? 500 kilo angkat berat itu ya. Itu diawali dari yang ringan-ringan, nggak langsung 500 kilo, putus nanti uratnya. Nggak bisa. Karena ilmu itu memiliki rasa beban, berat, seperti batu yang dibawa oleh seseorang. Hifdzan wastirahan, baik itu dengan dihafal atau mempelajari syarahnya, penjelasannya. Dihafal dikit-dikit, mempelajari syarahnya juga dikit-dikit. Jangan langsung banyak. Wal mailu 'anil mutala'atil mutawwalati allati lam yartafi'it talibu ba'du ilaiha. Adapun kalau dia langsung membuka kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab yang berjilid-jilid, yang seorang itu tidak akan mampu kecuali setelah mempelajari yang ringkas-ringkas. Gak mampu kita langsung yang tebal-tebal. Belajar nahu langsung qatrun nada, gak bisa. Keluar asapnya nanti. Muhtarot aja sampai panas ya. Ini langsung qatrun nada. Bahaya nanti. Bisa temperaturnya naik nanti. Gak bisa. Tipis, kecil-kecil dulu. Ya, tapi baik itu menghafal atau mensyarah. Karena kalau kita langsung mengambil kitab-kitab yang panjang, yang tebal-tebal, maka kita tidak akan mampu itu. Wa man ta'arrada lin-nadri fil mutawwalati faqad yajni 'ala dinihi. Dan barang siapa yang memulai dalam menuntut ilmunya itu kepada kitab-kitab yang panjang, yang mutawwal, maka sungguh dia telah mencederai agamanya. Bisa jadi nanti dia putus tengah jalan, merasakan, waduh, menuntut ilmu kok sulit ternyata dia salah dalam menuntut ilmunya. Wa tajawuzul i'tidali fil ilmi rubbama ada ila tadyi'ihi.
dan melampaui batas dalam menuntut ilmu itu, terkadang dia tidak mendapatkan ilmu, ya kan? Menuntut ilmu langsung kitab-kitab yang tebal dibukain, pusing, akhirnya ditinggalkan ilmu tadi. Nggak bisa. Jadi sedikit demi sedikit kita akan menikmati ilmu itu. Wa min bada'il hikami qaulu Abdul Karim Ar-Rifai, dan termasuk salah satu ucapan yang indah, ucapan hikmah adalah ucapan Abdul Karim Ar-Rifai, salah seorang syekh alim di Dimaski sana, di Syam. Fil qarnil madhi, di kurun yang terdahulu, beliau mengatakan, Abdul Karim Ar-Rifai, ta'amul kibari summus sighar, makanan orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Anak-anak langsung dikasih makan apa? Opor, langsung dikasih makan sambal terasi, ya, kejang-kejang dia nggak bisa. Jadi nasi lunak dulu, bubur, ya. Nanti lama-lama nasi utuh, sayur, begitu. Bayi lahir, wah ini bagus, ini dikasih apa ini, ikan laut, ini bagus ini. Langsung digorengkan, dimasukkan mulutnya, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak bisa. Dikit-dikit, ya. Pelan-pelan sampai nanti dia bisa makan nasi. Baik, selesai kita al-ma'kidus tsamin. Pokok yang ke-8, yaitu kita harus pelan-pelan, ya, dalam menuntut ilmu, sedikit demi sedikit, nggak boleh tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, mustahil kita mendapatkan ilmu, karena ulama kita sudah mengalami, mereka yang berpengalaman dalam menuntut ilmu. Kita tinggal meniti jalan mereka. Insya Allah kita akan sukses sebagaimana mereka sukses. Adzan dulu. Baik, kita lanjutkan ke al-ma'kid at-tasi, pokok yang ke-9.
yaitu as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Sabar di atas ilmu. Sabar di atas ilmu, baik dalam mempelajarinya atau menyampaikannya. Baik, jadi kita harus sabar ya. Belajar ilmu itu harus sabar. Datang di majelis itu harus sabar. Menghadapi syekhnya juga harus sabar. Ustadznya harus sabar. Baik. Kalau tidak sabar, maka tidak akan mungkin kita dapat ilmu. Dalam menyampaikan ilmu, kita juga harus sabar kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada masyarakat kita. Seperti Nabi itu ya, berdakwah tauhid 13 tahun di Mekah, sabar. Ya. Berdakwah di Taif, Nabi enggak minta apa-apa, hanya ingin menyelamatkan mereka dari neraka. Malah justru Nabi dilempari sampai mengeluarkan darah ya, sampai sendal Nabi itu basah dengan darah sampai digendong oleh sahabat. Kemudian kata Syekh, "Idz kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bis sabr." Karena setiap segala sesuatu yang mulia itu tidak akan dicapai kecuali dengan kesabaran. Ya tidak. Cari emas itu loh, nambang emas, sabar nggak? Diayak kecil-kecil, pelan-pelan sampai dapat. Karena tahu ini harganya mahal. Sabar. Dalam urusan dunia saja kita tahu kok, paham. Kita harus sabar. Bagaimana dengan ilmu agama? Wa a'dhamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talabal ma'ali tasbiruha 'alaihi. Dan paling besarnya perkara supaya jiwa kita ini kuat ya, dalam mencari perkara-perkara yang mulia itu adalah membuat jiwa ini sabar dalam mencarinya. Ya. Jadi perkara yang paling besar supaya jiwa ini kuat, bisa mencari sesuatu yang mulia itu adalah membuat jiwa ini sabar dalam mencarinya. Jadi dibuat sabar jiwa kita. Awalnya nggak betah, mondok itu nggak betah. Ya. Tapi kalau sabar, mungkin makanannya ya di pondok namanya seperti ini, nggak di rumah. Sabar, dinikmati bersama-sama temannya, betah insya Allah. Ya, betah. Sabar dalam menuntut ilmu. Tiap hari kok belajar ya, daripada subuh sampai sore. Nanti kalau mondok ya anak-anak seperti itu. Sabar. Jauh dari orang tua, sabar. Jadi disabar-sabarkan jiwa ini. Karena kalau tidak disabar-sabarkan, berontak, nggak bisa. Mondok 1 bulan kabur. Ada santri seperti itu, kabur nggak kuat. Baik. Orang tuanya juga harus sabar. Terkadang yang nggak sabar orang tuanya nelpon ke santrian, Ustaz jenguk anaknya ini, saya nggak sabar betul pengen ketemu. Nah ini malah orang tuanya yang nggak sabar. Anaknya sudah nyaman di pondok, akhirnya sering dijenguk, nggak betah. Seperti itu ya. Jadi anak orang tua harus sabar. Walihada kana as-sabru wal musabaratu ma'murun bihima litahsili aslil imani taratan wa litahsili kamalihi taratan ukhra. Oleh karena itu sabar dan terus bersabar adalah perkara yang diperintahkan dalam agama. Ya. Dalam rangka untuk mendapatkan pokok keimanan atau terkadang untuk mendapatkan kesempurnaan iman itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan teruslah bersabar. Jadi sabar itu enggak hanya 1 kali. Lebih, enggak ada ujungnya sabar itu. Jadi kalau orang bilang sabar itu ada batasnya, enggak ada batasnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
sembah Rabbmu sampai datang kematian. Nggak ada batasnya sabar ini. Sedangkan dalam kita menjalankan ibadah ini sabar, perlu kesabaran. Coba, apa sih yang perintah Allah dan Rasulnya ini membuat kita ini senang, jiwa kita ini condong kepadanya? Nggak ada. Secara asal jiwa kita ini enggan, nggak mau. Tapi kita terus sabarkan. Begitu. Dulu awal ngaji mungkin sholat subuh itu beratnya minta ampun ya. Tapi dilawan lama-lama bangun sendiri. Sholat malam bangun sendiri. Kadang kita nggak pasang alarm tepat di waktu itu. Doa, ya Allah bangunkan saya jam 1 misalnya. Bangun bener jam 1. Besok seperti itu terus. Mudah. Baik. Karena dia berupaya membuat jiwa ini sabar. Jadi dalam kesabaran kita ini butuh kesabaran yang berikutnya. Syukur kita itu butuh kepada syukur yang berikutnya. Kita bisa syukur saja minum ini. Syukur ini nikmat Allah. Untuk mensyukuri ini butuh syukur yang berikutnya. Jadi syukur itu tidak ada batasannya. Karena semuanya itu nikmat dari Allah. Kita bisa syukur dari Allah. Syukur itu butuh syukur. Baik. Sabar itu butuh kesabaran terus ya sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasbir dalam surat Al-Kahfi ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru hanya kepada Rabb mereka. Di pagi hari dan sore hari mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Bersama orang-orang yang taat itu sabar. Temen kok tiap hari ngerjaannya ngajain taklim, ngajain baca Al-Quran, ngajain apa? Pengajian, baca buku. Itu teman yang baik. Itu teman yang baik, mengajak kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti sabar di sini adalah ibadah jemaah sekalian. Karena Allah perintahkan, wasbir, bersabarlah dan terus bersabar. Oleh karena itu kalau kita ingin bisa sabar, pilih teman-teman yang baik, teman-teman yang sabar. Begitu. Jangan teman-teman yang jelek. Kita mau hijrah tapi tetap bersama teman-teman yang jelek, enggak bakal bisa. Kisah pembunuh 99 nyawa digenapi 1. Itu apa perintah ahli ilmu yang benar-benar berilmu, bukan ahli ibadah saja. Jauhi teman-temanmu yang jelek, pindahlah ke kampung si fulan yang beribadahlah kamu bersama mereka. Begitu, baru kita bisa ya. Kita mau hafal Al-Quran nih misalnya, 1 hari 1 ayat. Coba kita cari teman, nanti simak-simakan. Bagus, pada asar bareng-bareng, pada maghrib atau pada apa yang kita sempat. Bagus. Atau sama istri misalnya, sama anak, begitu, bareng-bareng, mudah. Karena ibadah yang dilakukan bersama itu mudah. Ramadan kalau dilakukan bersama mudah atau tidak? Mudah. Coba nyarutang Ramadan, berat atau tidak? Berat. Begitu. Mutus Ramadan enak, safar lah, kan dapat terus. Giliran bayar, begitu, susah. Puasa sendiri itu. Makanya ibadah yang bareng-bareng itu mudah, ringan, begitu. Itu ayatnya ya, memerintahkan kita untuk sabar dalam segala hal. Qala Yahya ibnu Abi Katsir fi tafsir hadhil ayah. Berkata Yahya ibnu Abi Katsir dalam menafsirkan ayat ini, hiya majalisul fiqhi, yaitu majelis-majelis ilmu. Baik. Jadi bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru hanya kepada Rabb mereka di pagi hari dan di sore hari, yaitu majelis-majelis ilmu. Jadi sabarkan diri kita bersama para penuntut ilmu. Sabarkan jiwa kita. Karena majelis ilmu itu bukan seperti majelis-majelis yang lain, guyonan, mainan. Itu mah kalau sehari betah, ya kan? Betah. Kerjaan ini ngobrol, nggak capek, nggak ngantuk. Tapi majelis ilmu ini harus kita sabarkan. Ya, baik. Kemudian kata Syekh, walan yuhassila ahadunil ilma illa bis-sabr. Dan seseorang itu tidak akan mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan kesabaran, keuletan, kegigihan.
insya Allah dia dapat. Ya, insya Allah dia dapat. Qala Yahya bin Abi Katsirin, berkata juga Yahya bin Abi Katsir, ya, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapat dengan tubuh yang leha-leha, tubuh yang nyantai. Loh, hafalan Quran sambil geletak, alhamdulillah, sambil semaput begitu, ya kan? Nggak bakal. Hafalin Quran sambil bawa es dawet sama somai sama roti cemilan, ngapalin. Yang masuk kira-kira ayatnya atau roti, nggak bisa. Nggak bisa ini. Pikiran kita ini fokus dengan dua hal, nggak bisa. Satu. Makanya kalau mau hafalan ngadep kiblat, ngadep tembok begitu. Jangan hafalin Quran sambil lewat jalan, nggak bisa. Begitu. Hafalin Quran sambil lihat TV, nggak bisa, nggak bakal masuk, nggak bisa ini. Pikiran kita ini fokus lebih daripada satu, nggak bisa. Fokuskan satu, selesaikan satu, baru pindah ke pekerjaan yang lainnya. Nggak bisa, ya. Ilmu diraih dengan jasad yang enak. Anaknya dipondokin, tiap hari sangunya sehari 100.000. Penuh ini. Kalau ini penuh, malas untuk berpikir. Pengennya apa kalau ini penuh? Tidur, udah pasti. Gini. Tidurnya yang enak-enak, semuanya enak pokoknya. Pilih pondok yang kamarnya ASEAN, ada mesin cucinya di situ, pokoknya nggak susah lah, dilondrikan ASEAN, jajannya full. Ya bener, turu terus, ya kan? Susah untuk membuka matanya, sholat malam aja berat, makan terus. Lihat para ulama itu, Imam Ahmad mau mendapatkan ilmu dari Yahya, beliau harus pergi, tidak makan 3 hari 3 malam, sampai pingsan beliau, lapar. Gitu. Imam Syafi'i sampai menjual atap rumahnya, sederhana. Gitu. Zaman saya dulu dengan sekarang beda. Dulu pakai tungku api itu, jadi kalau mau masak ngampak kayu-kayu dulu itu, masak sendiri. Sekarang Allah mudahkan, alhamdulillah. Ya kan? Baik. Emang beda. Rasa juga beda, begitu ya. Baik. Jadi seorang tidak akan mendapatkan ilmu dengan tubuh yang enak, yang leha-leha. Fabis sabri yukhraju min ma'arratil jahli wa bihi tudraku ladzatul ilmi. Maka dengan kesabaran itu seseorang bisa keluar dari jeratan kebodohan, dari kubang kebodohan. Wa bihi tudraku ladzatul ilm. Dan dengan kesabaran itu kelezatan ilmu akan dia peroleh. Iya, sabar itu nanti rasanya lezat. Menuntut ilmu kok rasanya pertama ngantuk pol. Belum pernah merasakan majelis yang seperti ini saya misalnya. Baru pertama ini kumpul-kumpul sama teman kok ngantuk. Di mana? Di majelis ilmu. Lama-lama kalau kita paksa enak. Baik. Lama-lama enak. Ilmu itu dirasa lezat seperti para ulama kita, ya. Baik. Udah malam. Lanjut. Gak apa-apa, lanjut. Baik. Ya, kalau seorang itu sabar, maka dia akan keluar dari kubangan kebodohan. Wabihi tudraku ladzatul ilm. Dengan sabar itu keladzatan ilmu akan dia dapatkan. Wasabru lil ilmi nau'an. Dan sabar dalam dunia ilmu itu ada dua hal. Yang pertama, sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi. Sabar dalam mempelajarinya. Sabar dalam dunia ilmu itu ada 2. Yang pertama, sabar dalam mempelajarinya. Sabar. Kata Syekh, fal hifdzu yahtaju ila sabr. Menghafal itu butuh kesabaran. Butuh enggak? Menghafal itu butuh. Misal dibaca 5 kali, 10 kali kok enggak hafal-hafal, lanjutkan. Inna ma'al usri yusra.
kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, semakin kita menghadapi kesulitan berarti semakin dekat kemudahan itu. Jadi kalau sulit jangan berhenti di tengah jalan, lanjutkan, nanti kemudahan itu akan dekat. Jadi semakin sulit berarti kemudahan semakin dekat. Inna ma'al usri yusra. 10 kali belum hafal, 20 kali belum hafal, terus. Karena kalau kita putus di tengah jalan malah nggak dapat apa-apa, ya kan? Paksa terus. Ya, menghafal itu butuh kesabaran. Wal fahmu yahtaju ila sabr. Dan memahami itu butuh kepada sabaran. Misalnya isim nggak paham, nggak masuk, jangan mundur. Begitu. Belajar bahasa Arab penuh masjid. 1 bulan tinggal 1 orang, 2 orang, 3 orang. Itu sudah dari dulu. Ya kan? Minta sama ustadznya belajar nahwu shorof, iya dituruti, penuh rumah ustadznya. Lama-lama bubar, mereteli sendiri-sendiri. Baik. Karena nggak sabar. Begitu ya? Karena nggak sabar. Memahami itu butuh kesabaran. Wa hudurul majalisil ilmi yahtaju ila sabr. Menghadiri majelis-majelis ilmu itu pun butuh kepada kesabaran. Sabar. Hadir kemari itu sabar, sekalipun harus kita mengorbankan apa yang kita korbankan misalnya dari dunia ini, sabar. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah diganti kok dengan hal yang lebih baik. Gak ada orang yang rajin untuk ilmu kok jadi miskin, tidak ada. Orang yang pelajari agama Allah, mendalami agama Allah miskin, gak ada ceritanya. Baca sejarah dari para sahabat sampai ulama kita. Maka kita jangan khawatir mondokkan anaknya, kok anaknya nanti mau jadi apa? Ya jadi orang. Enggak nanti pulang kok, loh, nah kok berubah kamu? Tidak. Tetap jadi orang. Begitu. Karena ilmu itu milik Allah, ilmu syariat ini. Siapa yang pelajarinya, Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Baca sejarah dari sahabat sampai ulama kita. Coba siapa yang perhatian terhadap ilmu kok miskin? Enggak ada. Jadi lulusan santri kok minta-minta di jalan, nggak ada. Sukses mereka. Ya, baik. Kemudian wa ri'ayatu haqqi syaihi tahtaju ila sabr, dan memperhatikan hak seorang guru itu butuh kepada kesabaran. Ana sama antum harus sabar. Antum menghadapi ana harus sabar. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, kata Allah. Kami jadikan sebagian kalian itu fitnah untuk sebagian yang lain. Seorang suami itu dijadikan ujian untuk istrinya, istrinya itu ujian untuk suaminya. Kita harus sabar menghadapinya. Kalau kita bermuamalah sama manusia nggak sabar, nggak punya teman kita, ya nggak punya teman. Maka jadi orang jangan baperan, ya kan? Kesinggungan, emosian, nggak ada yang temenan sama kita. Sabar. Allah jadikan orang lain itu, sebagian kalian dengan sebagian yang lain adalah ujian. Itu macam yang pertama ya. Dalam dunia ilmu itu, sabar dalam dunia ilmu itu ada 2. Yang pertama sabar dalam belajar. Sekarang yang kedua, sabar fi adaihi wa bathihi wa tablighi ila ahli. Sabar dalam menyampaikan ilmu kepada manusia, kepada murid-muridnya. Fal julusu lil muta'allimin yahtaju ila sabr. Duduk di hadapan para santri, orang-orang yang belajar, itu butuh kesabaran. Begitu. Saya harus sabar menghadapi antum, antum harus sabar menghadapi anak. Kalau nggak begitu nggak berjalan. Nah, baik. Seorang guru kok nggak sabar? Baik. Makanya guru-guru TK itu perempuan semua ya. Kalau guru TK ikhwan habisan muridnya ini. Baik. Karena mereka mungkin yang lebih sabar dalam menghadapi itu. Anak-anak TK. Kenapa nggak ada yang laki? Ada nggak guru TK laki-laki? Nggak ada. Ada. 1001. Baik. Kepala sekolahnya. Baik. Banyak perempuan.
Begitu. Laki-laki, waduh, habis nanti anak muridnya. Ya, duduk di hadapan para santri, siswa itu harus sabar. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabr, dan memahamkan kepada mereka pun butuh kepada kesabaran. Begitu, sabar. Ada murid kok nggak sabar-sabar, nggak nyambung-nyambung dipelajarin. Ya sudah, harus sabar. Baik. Jangan sabar ada batasnya ini. Kamu keluar saja dari sekolahan. Nggak ada. Baik. Kemudian wahtimalu zallatihim yahtaju ila sabri, dan memperbaiki kekeliruan mereka butuh juga kepada kesabaran. Jadi mendidik, apalagi di pesantren, di sebuah lembaga itu, kita ini nggak ngatur anak 1 orang 2 orang, ratusan, ya kan? Baik. Makanya dalam wawancara orang tua itu ada, kalau anaknya di sini diatur dengan peraturan pesantren, siap atau tidak Pak? Siap, berarti siap. Kalau nggak siap ya nggak usah ditaruh sini. Namanya setiap lembaga itu ada peraturan, ada hukuman bagi yang melanggarnya. Kalau nggak siap ya jangan di sini. Nanti Ustaz dilaporin polisi nanti. Terjadi jamaah sekalian. Begitu. Kalau anak sudah di-backingin orang tua seperti ini, merasa nyaman dia untuk melakukan sesuatu yang melanggar peraturan, ya kan? Anaknya dihukum, membela orang tuanya. Begitu. Didatengin ustadznya. Baik. Nggak bisa seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi harus sabar. Sabar dalam menyampaikan ilmu di hadapan murid-murid, memahamkan ke mereka, memperbaiki kesalahan mereka harus dengan kesabaran. Wa fawqa hadaini an-naw'aini min as-sabril ilmi, min sabril ilmi as-sabru 'ala sabri fihima. Coba kata Syekh. Di atas 2 kesabaran ini butuh kepada kesabaran yang berikutnya. Watsabitu 'alaiha, dan tegar di atas kesabaran. Jadi pada kesabaran 2 hal ini butuh kepada kesabaran berikutnya. Jadi nggak hanya satu sabar itu. Allah mengatakan isbir wasbiru, isbiru wasabiru, bersabarlah dan terus bersabar. Jadi dijaga kesabaran itu. Jangan pas berangkat tok sabarlah, sampai majelis ilmu nggak sabar pulang. Jangan, terus disabarkan sampai selesai. Kemudian beliau membawakan syair, likullin ila sya'wil ula wa thabatuhu. Ya, jadi setiap orang itu, masing-masing orang itu menginginkan untuk mencapai cita-citanya yang tinggi. Walakin azizun fir rijali thabatu, akan tetapi berat ya bagi orang-orang yang akan tetapi berat bagi orang-orang yang, atau berat bagi orang-orang yang tidak ulet dalam menggapainya. Berat. Jadi kalau kita punya cita-cita yang tinggi, ya kita harus ulet terus menerus menggapainya. Jangan capek, aduh sudahlah. Makanya para ulama mengatakan man istatala tariq da'ufa masyuhu. Siapa yang menganggap jalan itu jauh, lemes duluan dia. Masya Allah, masih 30 kilo lagi, ya, sudah lemes. Coba kalau wah 30 kilo bentar ini, dia sabarkan jiwanya terus dia. Tapi kalau sudah berat, aduh nginep di sini aja lah, besok aja. Nah kan begitu, malas. Tapi kalau orang yang semangat terus dia tempuh, ya, sampai dia menggapainya dengan cepat. Wallahu a'lam bishawab. Kita telah menyelesaikan al-maqidut tasi, sabar di atas ilmu, baik dalam mempelajarinya dan menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan 2 hal ini, maqid ini, sedikit demi sedikit kita bisa pahami dan kita bisa praktekkan dalam menuntut ilmu kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.